Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Seperti janji saya mau ngobrol dengan Sheila di part 2. Tapi obrolan kita sekarang lebih ke bagaimana Sheila kuliah di sini, kemudian mengatur keuangan, dan soal kuliah gratis, sekolah gratis, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya ringkaskan dulu ya, bahwa di Inggris itu sekolah tahapannya adalah TK, SD, SMP, dan SMA itu masuknya secondary school itu 5 tahun. Kemudian ada 2 tahun sixth form itu persiapan masuk kuliah, dan kuliah itu 3 tahun di Inggris. Dan di bawah universitas atau sampai dengan level atau sixth form semuanya gratis, di cover government. Tapi kalau untuk kuliah ada biayanya, tapi saya sebagai orang tua tidak mengeluarkan untuk kuliah Sheila. Detailnya kita tanyain. Oh ya, untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena saya akan ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di luar negeri, baik itu diaspora muda seperti Sheila, baik di Inggris atau di luar negeri lainnya ya. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube ini. Oke Sheila, sekarang pertanyaan pertama. Dulu Sheila, gimana prosesnya untuk bisa mendapatkan loan? Waktu itu karena untungnya orang tua, mami papi, nggak apply untuk namanya indefinite leave to remain visa, selevel di bawah dari citizenship. Itu artinya untuk kita bisa nge-apply untuk student loan, yang artinya ya loan itu kan pinjaman ya, jadi ada fixed rate. Kalau nggak salah tuh aku 9.000 per tahun, rata-rata 3 tahun kuliah itu 9.000 kali 3. Yeah. Terus itu kan biaya course-nya sendiri. Kalau di luar itu harus ada maintenance. Maintenance itu artinya untuk rent, untuk kontrak, untuk makan, untuk biaya study. Hitungannya kurang ngerti sih, tapi ada websitenya di government website. Akan dikasih tahu nih kamu, jadi kalau orang tua kamu pendapatannya tinggi, kamu dapat segini untuk maintenance. Itu di luar biaya course-nya sendiri. Jadi waktu itu mami papi udah apply indefinite leave to remain, jadi saya bisa dapat pinjaman dari negara. Kalau kalian mami papi belum nggak apply visa itu untuk aku, masuknya international student. Oke, nah saya ringkas dulu ya. Jadi suami saya datang tahun 2006, kemudian saya dan Sheila serta Alba, anak saya yang kedua, ini datang ke Inggris itu 2007. Jadi government Inggris memberikan permanent resident ya. Permanent resident itu bukan citizenship, jadi di bawah warga negara. Tapi hak dan kewajibannya kurang lebih hampir sama lah ya Sheila ya. Hampir sama. Hampir sama. Kalau udah kerja harus bayar tax, dapat NHS, tapi tidak bisa nge-vote, itu aja sih. Nah, karena kami sudah permanent resident, jadi hak untuk sekolah itu untuk anak-anak mempunyai hak yang sama. Jadi namanya loan itu pinjaman ya, namanya loan, tapi sebetulnya loan itu adalah diambil juga sebagian dari pajak bapak-bapaknya atau orang tuanya yang bekerja di Inggris, ya nggak Sheila? Ya. Nah, untuk pengajuan loan ini mulai ngurus-ngurus saat sixth form tahun terakhir ya? Ya, sixth form itu yang tadi bilang 2 tahun. Waktu itu aku 3 tahun sih, karena pengen pindah jurusan dari arsitektur ke animasi, jadi course-nya juga diambil lagi gitulah si jurusan, biar mengarah. Terus tahun terakhir itu pasti di sekolahnya pasti diarahkan kepada konsultan juga, jadi bilang ini loh, sekarang kamu mau apply ke university. Kalau kamu mau ke university, kamu harus bikin cover letter, harus bikin apa ya namanya istilahnya, kayak nge-apply ke kerjaan gitu, tapi untuk university ya, kayak surat gitulah. Bantu sama mereka. Dan waktu itu aku bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, jadi dibantuin gitu, kayak gramarnya, terus rinciannya gimana bagusnya, kayak CV aja gitu, tapi untuk masuk ke university.
satu lagi tadi yang menarik, bahwa di sini kalau daftar ke university itu lebih ke personal ya, ada interview. Tadi kan Sila bilang bahkan untuk bikin portofolio atau masukan untuk bisa masuk uni itu lebih personal, mahasiswa satu-satu untuk dibimbing mau masuk mana lu gitu kan, mau masuk uni mana gitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita ada MPTN gitulah. Jadi berat aja semuanya, kemudian diseleksi berdasarkan nilai gitu, tidak berdasarkan personal. Tapi yang menarik di sini lebih ke penilaiannya lebih personal ya Sheila ya. Di sini juga ada, itu kan maksudnya hasil GCSE-nya, hasil A levelnya, itu ada hitungannya juga, namanya UCAS point. Setiap tahun ganti-ganti sih. Jadi kalau misalkan dapat A, misal matematika dapat A, itu skornya mungkin 100. Terus science dapat A, itu 100 lagi. Jadi kalau ada 6 dapat A semua, poinnya 600 gitu kan. Ya, jadi tergantung university-nya. Perhitungannya kurang lebih gitu ya. Nah, oke. Di tahun terakhir saat college, kemudian Sheila udah menentukan nih uninya mana, terus udah tahu tuition fee-nya berapa, atau pokoknya di sini tuh pilih aja uninya. Nanti sama si UCAS atau apa yang bagian tersebut, lembaga tersebut yang mendanainya, teknisnya gimana. Jadi pilih aja dulu uni, ntar duitnya juga toh ditransfer ke uni tersebut gitu ya? Ya, jadi standarnya waktu itu 9.000. Tapi kurang tahu kalau medical kayak mau jadi nurse atau midwife atau fisioterapi, tuitionnya lebih murah karena government itu istilahnya nge-push untuk worker yang di NHS gitu. Jadi kalau NHS worker kalau mau jadi dokter itu kalau nggak salah bayarannya lebih murah deh. Jadi kita minjemnya nggak terlalu mahal. Oke. Nah anyway, sudah Sheila menentukan masuk ke unit tersebut. Jadi tuition fee-nya itu Sheila nggak pegang uang sama sekali karena uangnya dari government langsung masuk ke uni. Jadi namanya istilah loan, tapi uangnya sama sekali nggak lewat, bahkan nggak masuk ke rekening Sheila sama sekali. Pokoknya Sheila uang udah masuk dan kamu silakan kuliah. Kurang lebih mah gitu ya. Ya, kecuali maintenance loan karena maintenance kan. Oke, nah jadi government atau pemerintah memberikan uang apa saja? Pertama uang kuliah atau tuition fee, yang kedua adalah maintenance loan atau pinjaman untuk hari-hari kurang lebih gitu ya. Sila dapat berapa waktu itu? Lupa. Mungkin 80% dari maintenance loan itu akan dipakai untuk bayar kontrakan. Kos makan. Sisanya untuk makan dan travel dan hura-hura itu. Iya, tapi itu juga kan udah ada hitungannya kan sama government. Kamu tinggalnya di mana, uninya di mana, berarti living cost di situ bagaimana. Jadi uang tersebut cukup untuk kontrakan, untuk kos, untuk makan, untuk traveling, bahkan untuk makan, untuk jalan-jalan itu kadang-kadang nyisa ya. Seperti Sila di tahun pertama uangnya nyisa dan bisa pulang ke Indonesia dong waktu itu ya. Iya. Nah, karena Sila orang Asia dan senang masak, jadi lebih banyak makan di rumah daripada jajan gitu ya? Iya, tapi sebenarnya kalau beli makanan untuk dulu kuliah sehari-hari, orang mami papi sering datang terus makanan kirim beras. Anyway, tapi uang itu cukup lah sampai dengan Sila masuk kuliah uni juga, akhirnya bisa kerja di Sushi juga. Mami benar-benar lepas tangan, nggak pernah ngasih biaya untuk Sila karena sebetulnya sudah dapat dari government. Dan sekarang masalahnya gimana cara membalikkan uang tersebut, itu kan namanya loan kan, pinjaman. Nah, kewajiban kewajiban yang diberi pinjaman itu kapan Sila harus membalikkan ke government, hitung-hitungannya gimana, cara membayar gimana, bisa dijelasin nggak? Jadi kalau sudah mulai kerja di sini udah di sistem, misalkan saya mulai kerja gitu, kalau nggak salah di atas 18.000 atau di atas 21.000 per tahun itu kamu harus udah bisa membayar balik pinjaman ke negara yang untuk waktu itu kuliah gitu. Jadi kalau nggak salah kita 3% atau 13% dari gaji itu langsung keluar. Jadi semuanya itu automatically aja, semuanya synchronize gitu ya. Anyway, nah kalau di gaji tersebut Sila bisa untuk bayar apa aja? Ini Sila kontrak di situ berapa? Di sini 950 pound per bulan, belum
bayar bill. Ya, listrik, ledeng, gas, konsel, teks, apalagi. Paling makan dan wifi. Ya. Oke, overall Sheila kerja 1,5 tahun di perusahaan sekarang, udah bisa ya mandiri lah Sheila dari dulu juga, dari zaman Yudi juga kan, jadi dari zaman mahasiswa mereka udah lepas, nggak pernah ngebiayain Sheila juga, udah bisa ngatur keuangan juga. Masih ada sisa saving money? Oh iya, selalu penting itu kan. Ini pemikiran orang Asia, atau karena Sheila anak mami, atau memang orang-orang mami kan nggak tahu ya, kalau anak-anak muda di sana memang kebiasaan untuk saving money itu memang sudah tertanam, atau Sheila aja atau gimana? Ini topik yang sangat interesting karena ada research katanya young people itu sekarang kebanyakan nggak punya saving karena gaya hidup, tapi tergantung family-nya juga sih, ya. Sepenting apa anak muda harus belajar saving? Penting nggak sih? Sangat-sangat penting. Maksudnya aku sendiri mulai kerja itu kan waktu itu umur udah lulus kuliah. Habis lulus kuliah itu kerja pertama umur 21 tahun. Itu terlalu telat. Waktu itu sebenarnya aku saving banyak waktu kerja, tapi ya dipakai jalan-jalan, dipakai traveling ya. Jadi as soon as you can, saving lah. Karena harga rumah sekarang inflation ya. Untuk aku aja itu udah sulit banget untuk beli rumah, mungkin nggak akan bisa beli rumah sampai umur 30 tahun gitu kan. Tapi kalau misalnya savingnya dari sekarang masih keburu loh, karena untuk diketahui pemirsa channel YouTube Rosie Mila nih, bahwa di Inggris itu untuk first home itu seperti Sheila kalau mau beli rumah itu cukup DP-nya 5% dari harga rumah. Apa target Sheila soal keuangan? Punya target apa nih? Banyak sih, maksudnya yang obviousnya saving up as much as soon as I can buat beli mortgage rumah. Mungkin yang bedroomnya 2 ditinggalin satu lagi di rent ke temen. Jadi itu temen bisa bayar rent kosan ke kita karena rumahnya udah rumah kita, terus uangnya dipakai untuk bayar mortgage. Bayar ke bank, oke. Pengeluaran akan sama sekarang, tapi bedanya daripada ngontrak ngasihin uang ke orang lain, uangnya untuk rumah kita sendiri gitu. Thank you ya Sheila ya obrol-obrolnya bersama Rosie Meilani. Mudah-mudahan apa yang Sheila cita-citakan Allah kasih kemudahan, dilancarkan segala urusan, dan I'm so proud punya anak yang bisa manage semuanya. Mami lepas tangan dari Sheila usia remaja, dan semoga terlaksana semua yang dicita-citakan ya sayang. Terlalu tua untuk jadi remaja. Ya kan sejak remaja, I said. Kapan-kapan sharing lagi ya sama Mami, kita ngomongin tentang living in the UK, atau suka duka, atau masih banyak sih agenda-agenda atau yang udah Mami tulis, pengen ngobrol sama Sheila untuk berbagi cerita di channel YouTube Rosie Meilani, supaya saudara-saudara kita di Indonesia, teman-teman kita di Indonesia bisa tahu, oh begitu ya hidup di Inggris, oh begitu ya gitu. Ya Sheila ya. Oh ya, untuk pemirsa channel YouTube Rosie Meilani yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena saya akan ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di luar negeri, baik itu diaspora muda seperti Sheila, baik di Inggris atau di luar negeri lainnya ya. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube ini. Sampai jumpa di video-video Rosie Meilani lainnya. Bye, assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Berapa menit tuh? Pause. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pause.